Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, SD Sin Carolus mengadakan beberapa perlombaan, yaitu lomba mengucapkan Sumpah Pemuda untuk kelas 1 dan juga kelas 2. Lomba menceritakan sejarah singkat Sumpah Pemuda untuk kelas 3 dan kelas 4. Lomba membuat poster tema Persatuan dan Kesatuan untuk kelas 5 dan kelas 6. Lomba mengucap Sumpah Pemuda untuk kelas 1 dan kelas 2, siswa mengirimkan video kepada wali kelas memakai seragam kotak-kotak tanpa proses editing. Siswa mengucapkan isi teks Sumpah Pemuda tanpa membaca teks. Dan kriteria penilaian yang pertama, kejelasan pengucapan atau artikulasi, kedua, intonasi, ketiga, penguasaan materi atau lafal. Lomba menceritakan sejarah singkat Sumpah Pemuda untuk kelas 3 dan 4. Siswa mengirimkan video kepada wali kelas memakai seragam kotak-kotak tanpa proses editing. Siswa menceritakan sejarah singkat Sumpah Pemuda berdasarkan materi yang diberikan wali kelas. Kriteria penilaiannya, yang pertama, penguasaan materi, kedua, teknik bercerita, volume, artikulasi, tempo. Yang ketiga, penampilan, percaya diri. Lomba membuat poster tema Persatuan dan Kesatuan untuk kelas 5 dan kelas 6. Siswa membuat poster di kertas gambar ukuran F4. Poster difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Kriteria penilaiannya, yang pertama, kesesuaian dengan tema. Yang kedua, kalimat poster singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, gambar sesuai dengan tema. Batas pengiriman video atau foto dari tanggal 22 sampai 26 Oktober 2021. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Halo anak-anak hebat. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak, dalam rangka Pesta Nama Santo Carolus Borromeus dan Hari Cipta Puspa Satwa Nasional HCPSN, Yayasan Tarakanita Wilayah Bengkulu akan mengadakan beberapa perlombaan, yaitu lomba membuat kolase, lomba menggambar, dan lomba monolog. Nah, anak-anak siap-siap ya untuk mengikutinya. Untuk lomba membuat kolase. Membuat kolase, pesertanya kelas 1 dan 2. Ayo anak-anak kelas 1 dan 2, siap-siap ya untuk mengikuti lomba kolase. Nah, membuat kolase pada kertas gambar ya, sketsa gambar yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, nanti kertas sketsa gambar bisa diambil di sekolah. Jadi silakan ambil sketsa gambarnya, kertasnya itu yang ada di sekolah ya. Kemudian bahan yang digunakan adalah bahan alami. Ya, seperti kemarin anak-anak sudah pernah membuat, jadi kita akan menggunakan bahan alami, artinya non plastik, juga bukan kaca dan bukan styrofoam ya, yang alami dari alam ya.
Proses pembuatan kolase dilakukan di rumah secara jujur dan mandiri. Anak-anak membuat sendiri ya di rumah dengan jujur. Pasti anak-anak bisa membuat dengan bagus ya. Hasil pembuatan kolase dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing. Nanti kalau sudah jadi, silakan dikirim ke wali kelas kalian masing-masing ya. Kriteria penilaiannya yang dinilai adalah komposisi warna, kerapian, dan keindahan gambar. Jadi siap-siap ini untuk anak-anak kelas 1 dan 2 ya. Belajar berlomba membuat kolase dengan rapi, dengan bagus ya. Sendiri ya, pasti anak-anak bisa. Untuk yang kedua yaitu lomba menggambar. Lomba menggambar pesertanya anak-anak kelas 3 dan 4. Ya, anak-anak kelas 3 dan 4 lombanya menggambar. Ada pilihan tema ini. Tema yang pertama, Santo Carolus melayani sesama yang sakit dan menderita. Tema yang kedua, hewan dan tumbuhan sahabat manusia. Jadi silakan anak-anak pilih salah satu tema ini ya. Memilih salah satu. Proses menggambar juga dilakukan di rumah secara jujur dan mandiri ya. Siap-siap untuk anak-anak kelas 3 dan 4. Menggambar menggunakan kertas A4 ya. Kertas yang digunakan kertas A4. Peserta dapat menggunakan krayon atau pensil warna sebagai alat untuk menggambar. Jadi, gunakan krayon dan pensil warna. Hasil karya dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing. Untuk kriterianya, yaitu kesesuaian dengan tema. Kemudian, imajinasi dan kreativitas, serta komposisi warna. Nah, ini untuk lomba menggambar. Yang ketiga, lomba monolog kisah Santo Carolus Borromeus. Ini pesertanya kelas 5 dan 6. Anak-anak kelas 5 dan 6 ya. Siap-siap untuk mengikuti lomba monolog kisah Santo Carolus Borromeus. Peserta menceritakan kisah hidup atau riwayat Santo Carolus Borromeus. Karya peserta adalah video hasil rekaman peserta monolog tanpa melalui proses editing. Dengan posisi kamera landscape atau horizontal dan memakai seragam kotak-kotak. Peserta boleh menggunakan alat peraga. Durasi waktunya minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Kriteria penilaiannya, penafsiran naskah, monolog, vokal, dan karakter peran. Nah, ini untuk anak-anak, persiapkan dengan baik ya. Lakukan dengan baik, dengan jujur, dengan semangat dan sportif. Nah, setiap kategori lomba akan dipilih 3 pemenang untuk setiap unit sekolah. Ya, 3 pemenang untuk setiap unit sekolah. Pengiriman foto atau video mulai tanggal 20 sampai 26 Oktober 2021. Pengumuman pemenang tanggal 4 November sampai 5 November 2021. Ayo anak-anak, semangat mempersiapkan mengikuti lomba dalam rangka Pesta Pelindung sekolah kita. Semangat ya anak-anak, selamat berlomba.